Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maulida Ulfa Hidayah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA, MI atau SD. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evi Diauti Putri dengan NIM 1911306057. Saya adalah seorang mahasiswi PGMI 2 semester 4 di Universitas Islam Negeri Muhammad Idris Samarinda. Dalam video ini adalah video untuk memenuhi ujian akhir semester pembelajaran IPA, MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maulida Ulfa Hidayah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA, MI atau SD. Maka dari itu, video ini adalah video pembelajaran yang akan saya tampilkan mengenai perpindahan kalor secara konduksi pada kelas 5. Harap menyimak video yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Apa kabar kalian hari ini semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Insya Allah. Sudah siap kita belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Nah, setelah ini kita sebelum memulai pelajaran lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa dulu, tangannya ditaruh di atas meja semuanya. Oke, pimpin doanya, kita berdoa dalam hati ya. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sudah berdoa, sudah siap berarti untuk belajar ya. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdiri terlebih dahulu adik-adik. Oke, kita nyanyi ya. Satu, tangannya stop semua. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, setelah menyanyikan Indonesia Raya, kakak akan mengalihkan presensi kehadiran kepada adik-adik ya. Ya, baik. Yang pertama ada Alif. Alif. Baik. Ada Fikri. Hadir Kak. Hadir. Selanjutnya ada Siti. Hadir Kak. Selanjutnya ada Syifa. Hadir Kak. Selanjutnya ada Syifa, Aulia. Hadir Kak. Alhamdulillah sudah hadir semua ya teman-temannya. Alhamdulillah.
Selanjutnya, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Belum ada yang tahu ya, kita mau belajar apa hari ini. Sesuai dengan PR yang minggu lalu, kakak kemarin memberikan lagu mengenai Duksi. Nah, berarti kita hari ini belajar mengenai konduksi. Sudah hafal lagunya? Sudah. Ayo kita coba sama-sama lagunya ya, tetap di tempat duduknya masing-masing. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Perpindahan kalor ada 3 cara. Yang salah satunya adalah konduksi. Konduksi itu Dengan perantara konduksi cara pindah kalor. Sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Perpindahan kalor ada 3 cara. yang Salah satunya adalah konduksi. Konduksi itu dengan perantara konduksi cara pindah kalor. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah sudah paham ya tentang lagunya tadi, tentang apa Konduksi. konduksi. Sudah tahu belum konduksi itu apa? Sudah. Sudah. Apa itu konduksi? Ada yang tahu, sudah dipelajari tadi malam? Apa? Sudah. Sesuai yang sudah diutarakan ya. Ini sekarang kakak berikan penjelasannya sedikit, adik-adik harap dipahami ya. Konduksi kita hari ini belajar mengenai perpindahan panas secara konduksi, di mana perpindahan panas itu sebenarnya ada 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan hari ini kita belajar tentang konduksi itu apa kak? Konduksi itu adalah, perhatikan, perpindahan kalor atau perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Zat perantaranya itu apa kak? Zat perantaranya itu benda-benda yang bersifat padat. Nah, untuk yang menghantarkan panas biasanya ada besi dan kaca. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Bisa. Nah, udah tahu nggak manfaat kita untuk belajar konduksi itu apa? Belum tahu? Nah, sekarang kakak ikut jelaskan ya. Nah, nanti untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini, adik-adik akan memahami pengertian apa itu perpindahan kalor dan apa itu konduksi. Dan adik-adik akan juga mengetahui tentang dalam kehidupan sehari-hari, adakah konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu adik-adik pernah menjumpainya, tapi adik-adik belum tahu itu termasuk konduksi atau bukan. Selanjutnya juga adik-adik nanti akan membuktikan sendiri dengan praktikum sederhana, itu merupakan konduksi atau bukan. Dan yang terakhir, adik-adik akan membuat laporan sederhana mengenai konduksi yang praktikum konduksi tadi. Siap adik-adik? Siap. Siap adik-adik? Siap. Alhamdulillah. Sekarang alat dan bahannya sudah disiapkan kan yang kakak Epi minta kemarin? Sudah. Sudah. Oke, nanti kita persiapkan. Kita mulai praktikumnya. Nah, adik-adik, alat dan bahannya yang kemarin ingat untuk dibawa? Ingat. Sudah siap semua? Siap. Alat bahannya lengkap adik-adik? Lengkap. Alhamdulillah. Kakak mau tanya Syifa alatnya apa aja? Sendok plastik, sendok besi sama gelas. Iya benar. Selanjutnya bahannya apa? Alif. Air, Airnya air apa aja, Alif? air panas, hangat, air minum, sama air dingin. Oh benar. Teman-temannya sudah mendengar lengkap semua alat dan bahannya? Sudah. Nah, itu tadi adalah alat dan bahan untuk praktikum mengenai perpindahan panas secara
konduksi. Nah, sebelum praktiknya dimulai, Kakak Epi mau membagikan LKS terlebih dahulu untuk adik-adik kerjakan sebentar ya. Ini ada LKS yang adik-adik nanti harus lihat dengan perintah dari Kakak Epi ya. Nih ada LKS-nya. Jatuh, maaf. Sudah dapat semua LKS-nya? Sudah. Gimana adik-adik? Udah dapat LKS-nya semua? Sudah. Sudah. Sekarang LKS-nya dibuka. Yaitu halaman pertama ya. Itu adalah ketentuan-ketentuan penilaiannya. Selanjutnya dibuka lagi ya belakangnya. Di belakangnya ada perintah ya. Perintahnya tolong diikuti adik-adik ya. Selanjutnya di bawahnya ada apa? Ada materi singkat. Itu Kakak Epi bantu jelaskan lagi. Seperti di awal tadi, materi singkatnya adalah mengenai Konduksi. Nah, konduksi itu tadi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Nah, di situ digambarkannya contohnya adalah memberikan buku secara estafet ya, bukunya Nah, di situ misalnya perumpamaan gambarnya adalah Syifa dan Siti. Misalnya mempunyai buku itu. Ini buku ya, perhatikan punya kakak, adik-adik. Ini buku. Dan di sebelah kakak ada Syifa misalnya. Nah, buku ini kakak kasih ke Syifa. Yang pindah kakaknya atau Syifanya? Kakaknya. Ya, fokus. Yang kakak memindahkan buku bersama Syifa. Yang berpindah Syifanya atau bukunya? Bukunya. Bukunya. Kenapa bukunya? Karena buku itu adalah zat perantaranya. Karena Syifanya dan kakak adalah kalornya, panasnya saja, dan perpindahannya adalah ke kakak adalah bukunya. Bisa dimengerti? Bisa. Buka halaman selanjutnya lagi, pintar. Nah, lihat yang paling atas. Sudah lihat? Ada teks yang paling atas. Itu tentang yang di atas. Bukan belum gambarnya sayang. Lihat yang di atasnya. Ya, di atasnya itu ada tentang sendok ya. Bisa adik-adik baca juga nanti bagaimana pelaksanaannya. Tapi itu adalah contoh gambaran sedikit mengenai perpindahan panas secara konduksi. Nah, di dalam konduksi itu ada nggak dalam kehidupan sehari-hari menurut adik-adik? Ada nggak? Ada. Seperti yang ada di gambar ya, bisa diperhatikan gambarnya sama-sama. Yang digambar itu yang pertama gambar apa? Memasak, pintar. Kenapa memasak bisa dikatakan konduksi? Ada yang tahu? Belum ada ya, katanya dikasih tahu ya. Nah, konduksi waktu memasak itu ada pada saat kan kita memasak menggunakan api. Ya, api dan wajan untuk memasaknya. Nah, maka dari itu kalor dari api, panasnya kan dari api, diantarkan api ke seluruh permukaan wajan. Yang itu menyebabkan wajannya menjadi panas. Itu namanya konduksi. Begitu juga jika adik-adik pernah memasak terus sendok masaknya ditaruh di wajan, itu akan menjadi panas. Itu tadi contoh konduksi. Nah, selanjutnya ada gambar apa itu yang di bawahnya? Menyetrika. Kenapa menyetrika bisa dikatakan panas? Ayo. Belum ada yang tahu? Belum. Nah, maka dari itu kakak Epi beritahu energinya itu menyetrika adalah dari listrik kan, dicucukkan kan kabelnya. Nah, dari listrik itu bisa mengantarkan panas ke permukaan setrika yang besi itu, sehingga baju kita menjadi panas. Nah, itu adalah
menyetrika dalam Konduksi. Sudah paham semua adik-adik? Paham. Paham. Nah, ini buka halaman selanjutnya jika sudah paham. Nah, di situ ada apa ya? Pembuktian. Pembuktian. Nah, di pembuktian tadi sudah ada apa aja, Siti? Di pembuktian ada apa, Siti? Sendok. Ya, ada alat. Alat ada sendok. Maksudnya kakak di pembuktian ada Bahan. satu, ada apa? Alat. Alat. Dua, Bahan. bahan. Tiga, Cara kerja. cara kerja. Empat, Hasil praktikum. hasil praktikum. Nah, itu nanti adik-adik ada tabelnya, ada cara pengerjaannya ya. Cara kerjanya itu nanti adik-adik praktikkan sendiri dengan instruksi kakak setiap 2-3 menit. Adik-adik tolong diperhatikan. Nah, dalam hasil 2-3 menit nanti kakak Epi bantu. Tapi nanti adik-adik melakukan praktikumnya sendiri ya. Mengerti adik-adik? Mengerti. Alhamdulillah. Nanti hati-hati dalam melaksanakan praktikumnya ya. Sudah mengerti caranya? Ada yang mau ditanyakan tentang cara kerjanya? Tidak. Tidak ada. Nanti jika ada yang kebingungan tanyakan kepada kakak Epi ya. Nah, apakah ada yang mengerti cara mengisi tabelnya? Sini kakak Epi bantu contohkan. Kakak Epi pinjam. Nah, di sini ada tabelnya ya adik-adik ya. Nih, tabelnya ada jenis sendoknya di sebelah. Ya. Sebelah mana nih? Sebelah kanan. Nah, di sini ada air mendidih, air hangat, air dingin, dan air mineral. Nah, di sini nanti adik-adik masing-masing dicoba. Di setiap air dicelupkan salah satu sendok besi atau sendok plastik secara bergantian ya. Mengerti adik-adik? Jika terasa panas, adik-adik bisa mencontreng tanda terasa di tanda checklist di tombol di kolom terasa. Jika tidak terasa, di checklist di tanda tidak terasa. Oke, sudah mengerti mengisi tabelnya? Sudah. Selanjutnya buka LKS yang halaman belakang lagi. Sudah? Di halaman belakang ada apa? Generalisasi. Nah, di generalisasi itu nanti adik-adik membuat kesimpulan mengenai praktikum yang sudah adik-adik kerjakan tadi, yang cara kerja dan yang ada di tabel tadi. Adik-adik beri kesimpulan menurut adik-adik ya. Paham? Paham. Alhamdulillah. Dan yang terakhir itu ada apa? Pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan. Di mana pertanyaan lanjutan itu adalah pemahaman kalian mengenai pemaparan dari kakak Epi tadi dan cara kerja yang adik-adik laksanakan tadi. Mengerti adik-adik? Mengerti. Sudah siap untuk melakukan praktikum? Sudah. Sudah siap melakukan praktikum? Siap. Mantap. Kita mulai praktikumnya. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, tadi sudah melakukan praktikumnya? Sudah. Alhamdulillah. Semuanya bisa? Bisa. Sudah diisi semua tabelnya? Sudah. Oke, sekarang kita presentasi satu persatu ya di depan temannya ya. Siapa ya yang kira-kira maju pertama? Duduk yang rapi dulu semuanya. Siapa ya yang mau kakak Epi pilih untuk presentasi duluan? Oh, Fikri kayaknya duluan ya. Fikri siap? Siap. Siap. Silakan maju Fikri. Tepuk tangan dulu untuk temannya yang semangat. Kakak Esi di bawah saya. Kakak Esi di bawah. Iya. Oke. Nah, Fikri. Fikri siap presentasi? Siap. Mukanya untuk biar temannya kelihatan. Kelihatan sudah mukanya Fikri? Siap. Oke. Fikri bisa presentasikan apa tadi, ngapain aja? Yang apanya?
Kalau air dingin pakai sendok. sendok besi Ah. terasa. Mm. Kalau pakai sendok plastik nggak terasa. Gak merasa gitu ya. Terus apa lagi? Kalau air panas Hmm. gelas kaca Apa sendok besi? sendok besi terasa. Kalau sendok Plastik. plastik nggak terasa. Terasa. Oke, cukup. Gimana presentasi teman-temannya? Bagus. Bagus. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Terima kasih Kiki, bisa kembali ke tempat duduk. Selanjutnya yang presentasi adalah Aulia. Ayo presentasi. Kakaknya sudah dibawa. Oke. Aulia presentasi kepada teman-temannya. Ya, suaranya yang lantang. Ya. Air. Air mendidih Hmm. kalau pakai sendok besi terasa. Kalau pakai sendok plastik tidak terasa. Dengar teman-temannya. Dengan Dengar. Ayo lanjutkan presentasinya. kalau air dingin pakai sendok besi terasa. Kalau pakai sendok plastik tidak terasa. Ada lagi. Kalau air hangat. Kalau air hangat pakai sendok besi terasa. Ya. Kalau pakai sendok plastik tidak terasa. Oke, teman-temannya gimana? Sudah dengar semua penjelasannya? Bagus, teman-temannya. Tepuk tangan yang mana? Oke, Alif silakan duduk. Selanjutnya Siti, ayo presentasi. Sudah praktikumnya lancar? Oke, yang nyarinya gimana? Air mendidih sendok besi terasa. Iya, lanjut. Sendok plastik tidak terasa. Hmm. Air hangat sendok besi terasa. Hmm. Sendok plastik tidak terasa. Terasa. Gimana teman-temannya? Bagus penjelasannya Siti? Bagus. Tepuk tangannya mana? Oh, terima kasih Siti. Silakan duduk. Yang belum siapa angkat tangan? Siapa dulu ya? Alif dulu, ayo. Kertasnya di bawah. Ayo, jagoan presentasikan yang bagus. Gimana tadi praktikumnya? Mukanya jangan ditutup, teman-temannya mau lihat juga mukanya. Kalau air hangat pakai sendok besi terasa. Kalau pakai sendok plastik tidak terasa. Terus? Air dingin masukkan sendok besi terasa. Masuk ke air sendok plastik tidak terasa. Gimana teman-teman suaranya? Bagus? Presentasinya? Lagi ada yang disampaikan? Oke, tepuk tangannya mana untuk Alif? Terima kasih Alif. Yang belum maju siapa? Ayo, terakhir. Oke, Kak Sipa, silakan. Kalau air dingin pakai sendok besi terasa. Ya, Kalau pakai sendok plastik tidak terasa. selanjutnya. Kalau air mendidih pakai sendok besi terasa. Kalau sendok plastik tidak terasa. Gimana penjelasan teman-temannya? Bagus? Bagus. Oke, Siva terima kasih. Silakan duduk. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Gimana praktikumnya? Seru? Seru. Senang? Senang. Mudah dipahami? Mudah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu adalah kita sudah presentasi. Saatnya berikan kesimpulan.
Kakak mau dengar kesimpulan dari kalian. Siapa yang memberikan kesimpulan? Angkat tangan. Wah, masih malu-malu padahal sudah pintar semua tadi presentasi di depan ya. Nah, sekarang Syifa coba, ayo berikan kesimpulannya. Ayo, yang nyari kesimpulannya apa biar teman-temannya dengar. Kita tadi ngapain aja dari dari awal? Bernyanyi. Oh, bernyanyi. Bernyanyi apa kita tadi? Bernyanyi lagu Indonesia Raya. Mm-mm. Lagu Perpindahan. perpindahan Perpindahan color. Terus selanjutnya apa tadi kita? Kita ngapain aja tadi? Mendengari materi. Mendengarkan materi mengenai Konduksi. konduksi. Setelah mendengarkan materi kita tadi ngapain? Menyiapkan bahan dan Alat. alat. Nah, tadi bahannya apa aja? Sendok. Sendok plastik. Gas. Nah, benar. Itu tadi bahan ya. Alatnya Air. empat air, ya, Air hangat. ya. Air panas. Air mineral. Mineral. Ada 4 ya. Nah, setelah praktikum tadi ngapain? Ayo. Ini tadi ngapain di sini tadi ngapain? Maju ke maju depan, presentasikan mengenai perpindahan ke secara Konduksi. alhamdulillah. Jadi kita hari ini belajar mengenai konduksi. Nah, maka dari itu tadi kesimpulan dari adik-adik semua. Wah, luar biasa, berarti hari ini adik-adik semua menangkap semua pelajarannya pada hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian sudah luar biasa ya, hebat ya. Oke, mantap. Sekarang perhatikan kesimpulan dari Kakak Epi ya. Baik. Nah, kesimpulan dari Kakak Epi adalah hari ini kita belajar mengenai perpindahan kalor secara Konduksi. Nah, tadi di materi awal Kakak Epi sudah bilang perpindahan kalor itu ada 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Nah, untuk yang hari ini kita praktikum mengenai sendok yang dalam kehidupan sehari-hari berupa konduksi. Nah, tadi masih ingat nggak konduksi itu apa? Nah, konduksi tadi itu sesuai yang tadi, perpindahan kalor dengan zat Perantaran. konduksi adalah dengan Zat perantaran. mantap. Konduksi adalah Dengan zat perantaran. sudah paham konduksi? Sudah. Contohnya apa tadi contohnya? Masak. Memasak. Contohnya ada memasak. Menyetrika baju. Nah, contoh lainnya mau Kakak Epi kasih tahu. Contohnya itu pada saat kita pernah melihat knalpot motor. Pernah. Nah, itu besinya panas ya knalpot itu. Karena itu adalah juga konduksi. Alhamdulillah. Nah, di dalam konduksi ini tadi adik-adik sudah belajar kan? Tadi zat perantara konduksi ada 2. Ada besi dan kaca. Pintar. Nah, selanjutnya itu adik-adik bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari konduksi ini. Tapi harus diingat, harus berhati-hati. Karena ini bersifat panas. Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Kalau bisa dimengerti, ayo kita tanya jawab satu persatu. Siap? Siap. Siap. Aulia, konduksi tadi apa? Perpindahan Kalor. dengan zat. Zat perantaran. Jadi konduksi tadi adalah Perpindahan kalor dengan zat perantaran. alhamdulillah benar. Tepuk tangan untuk Aulia. Selanjutnya Fikri, tadi zat perantara tadi benda padatnya apa aja? Bukan, zat perantara dari konduksi. Ada Ada sendok besi,
ada besi dan kaca. Jadi zat perantaranya ada besi dan kaca. Udah paham semuanya? Tepuk tangan untuk Fikri. Selanjutnya pertanyaannya buat Syifa. Tadi contohnya salah satunya apa? Konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Memasak tadi ya. Tadi contohnya adalah api yang menyebar di permukaan wajan sehingga wajan menjadi panas. Alif, tadi contohnya selain memasak apa? Menyetrika baju. Karena tadi juga ada sumber namanya dari sumber listrik itu disebarkan ke permukaan listrik sehingga permukaan setrika sehingga setrikanya menjadi panas. Siti, tadi selanjutnya tadi air apa saja yang bisa mengantarkan konduksi airnya? Air panas dan oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sudah jelas ya ini semuanya. Baik. Nah, sudah dikerjakan juga semuanya LKS-nya yang pertanyaan lanjutan dan kesimpulannya ya. Sudah dikerjakan ya? Sudah. Sekarang dikumpulkan ke kakak Epi. Sudah dikerjakan semua ya. Pertanyaan lanjutan, kesimpulan dan tabelnya sudah dikerjakan semua ya? Sudah. Dibalik semuanya saya. Oke. Mana ini? Oke, bisa dikumpulkan ke kakak Epi. Udah, anak yang siap dikumpul. Oh iya, terima kasih. Ini saya. Oke, apa? Nah, ini nanti jadi penilaian kan ya. Nanti kakak kembalikan ke kalian kalau sudah dinilai. Semoga nilainya bagus-bagus semua ya. Amin. Nah, selanjutnya kakak punya tugas, itu ada PR. Bisa kalian kerjakan di rumah nanti. Bisa dikumpul di minggu depan ya adik-adik ya. Nanti ketemu kakak lagi, kumpulkan ke kakak ya. Oke, ini namanya ada kalian baca sendiri nanti ya. Ini akan nanti kakak jelaskan. Ini sayang. Oke, dibantu temannya. Nih, temannya cukup semua dapat sudah dapat semua temannya? Belum. Ini sayang. Nah, itu ada apa? Ada laporan hasil pengamatan sederhana dengan praktikum perpindahan kalau secara konduksi. Nah, sesuai sama materi kita tadi kan, seperti di gambarnya, awalnya ada gambar praktikum yang kita lakukan tadi kan? Ya. Ada gelas, ada sendok, ada air. Nah, itu sekarang dibuka ke halaman selanjutnya. Itu namanya daftar isi. Ya, daftar isi itu untuk mengetahui adik-adik halaman berapa. Seperti yang ada di buku-buku ya. Pernah melihatnya? Pernah. Ayo, sekarang dibuka lagi halaman belakangnya. Sudah? Sudah. Di situ tadi ada sedikit pemaparan juga sama seperti punya kakak Epi, yaitu teori yang tertulis di situ tentang konduksi. Sudah bisa dibaca? Sudah. Oke. Selanjutnya ada pembuktiannya kan? Ada alat, bahan, dan cara kerja. Nah, cara kerja itu sama seperti di LKS ya, dipelajari kembali ya. Nah, selanjutnya dibuka lagi belakangnya. Nah, itulah tugas kalian di rumah nanti. Nah, tugas kalian di rumah nanti adalah mengisi tabel dan kesimpulan dan refleksi siswa. siswa. Nah, aku jelaskan satu-satu ya. Di tabel itu kalian isi sama seperti waktu kalian di dalam kelas ini tadi. Mengerti? Mengerti. Nah, terima kasih. Selanjutnya adalah generalisasi. Di mana itu adalah kesimpulan. Jadi adik-adik ketika sudah mengerjakan itu semua, sudah mengerti itu dan mengingat yang ada di sekolah tadi, di rumah dikerjakan generalisasinya, kesimpulan apa yang adik dapatkan hari ini tentang perpindahan KOL secara konduksi. Pintar. Selanjutnya
Setelah adik-adik memberikan kesimpulan, adik-adik bisa menuliskan refleksi. Di mana refleksi ini apa, Kak? Refleksi ini kalian bisa menuangkan perasaan kalian ketika melakukan praktikum tadi. Senang, seru, atau apapun itu. Mengerti? Nah, jangan lupa untuk diparaf oleh orang tua ya. Dikumpul kepada Kakak Epi minggu depan. Mengerti? Baik, sekarang disimpan LKS yang baik-baik. Kita ada di atas meja atau di mana, yang penting tersimpan untuk dikerjakan di rumah. Sudah? Terserah mau ditaruh di mana. Oke. Sudah? Sudah. Nah, sekarang itu sudah selesai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saatnya kita berdiri lagi untuk meningkatkan semangat kita. Ayo kita berdiri dengan menyanyikan lagu daerah ampar-ampar pisang. Ayo. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulung paling-paling. Mangga lepok, kata kayu bengkok. Bengkoknya dimakan api, apinya kesurupan. Di mana batis kutu digigit bidawa. Di mana batis kutu digigit bidawa. Silakan duduk. Sudah selesai bernyanyinya ya. Sekarang adik-adik perhatikan di lingkungan sekitarnya, di sebelah-sebelahnya terdapat sampah atau tidak. Jika ada, dibuka pintunya, dibuang sampahnya. Ada? Iya, ambil lah ya. Pokoknya yang ada di lingkungannya tolong diambil sampahnya ya. Kakak juga begitu. Ayo, ada. Oh, ada, dibuka pintunya ya. Ya, itu dilihat sampahnya ada. Dibuang ke tempat sampah yang benar ya. Oke. Sudah. Silakan ke tempat duduknya lagi ya. Lanjutnya. Sudah ya. Oke. Dan sudah selesai. Sudah selesai hari ini pembelajaran kita. Senang pembelajaran dari Kakak Epi? Senang. Alhamdulillah, semoga kalian senang beneran ya belajar sama Kakak Epi. Dan Kakak Epi mau menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang pintar, yang luar biasa dan cerdas sudah membantu Kakak Epi dalam pembelajaran kali ini tentang perpindahan secara. Bagaimana materinya? Mantap? Mantap. Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga semuanya. Salam untuk orang tuanya di rumah. Dan Kakak Epi tak lupa mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian untuk kalian semua. Semoga kalian bisa memaafkan kakak ya. Dan kurang lebihnya dari kakak mohon maaf. Dan sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya disiapkan. Baik, Kakak Epi pimpin berdoa sebelum pulang, dimulai. Selesai? Selesai? Oke, terlalu khusyuk. Baik, sekian dari Kakak Epi. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah. Dan Kakak Epi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.